Anak sulung sering dituntut untuk menjadi contoh ataupun panutan bagi adik-adiknya. Makanya tak jarang sulung sering berusaha untuk memberikan atau menunjukkan yang terbaik dalam hidupnya. Apakah Anda salah satu yang pernah merasakannya? Kalau Anda pernah merasakan, mari kita lihat video yang satu ini. Tok, ya Pak, sini dulu bawa raportnya. Papa pengen lihat dulu itu raport kamu nilainya bagus-bagus apa enggak. Ya Pak, tunggu ya. Ya, Pak. Nah ini bagus-bagus nilai kamu Tok. Gini dong, baru anak papa ini nggak kayak adik kamu, nilainya hancur semua. Kamu pertahanin ya nilai kayak gini ya. Siap. Yaudah, sana. Tadi ya. Nanti minta sama mama. Udah. Aduh, deg-degan banget nih. Bisa nggak ya presentasi kali ini? Gimana kalau nggak bisa? Bisa yuk, bisa. Aku pasti bisa. Shalom pemirsa Hope Channel dimanapun Anda berada, kita bertemu kembali dalam program Love Your Child, satu program yang mengajak kita untuk mendidik, mengasihi anak, menjadikan generasi yang lebih baik. Masih di seri mengenai tentang tingkatan anak dalam keluarga. Di episode sebelumnya kita telah membahas mengenai anak tunggal, dan di episode kali ini kita akan membahas mengenai anak sulung, yaitu si sulung yang hebat. Maksudnya apa ya? Kita akan bahas bersama dengan narasumber yang telah hadir, yaitu Ibu Helena Valentina. Beliau merupakan seorang psikolog dan juga praktisi pendidikan. Shalom Ibu Helena. Shalom Eva. Apa kabar Ibu Helena? Pasti segar karena kita semua sabah hijau. Oh betul, kita mau menyegarkan. Karena kita kayaknya sesuai dengan judulnya nih. Betul. Anak-anak sulung. Anak sulung hebat ya. Hebat. Biasanya diharapkan hebat kali ya. Biasanya diharapkannya hebat. Dan kita tentu mengharapkan bahwa semua anak-anak yang lahir entah di urutan 1, 2, 3 ataupun anak tunggal semua hebat ya Eva. Betul. Nah ini yang mau kita dorong semuanya. Apalagi Yes. pemirsa yang saat ini mungkin memiliki anak sulung dengan berbagai masalah, problema atau tuntutan. Tuntutannya, bebannya ya. Betul. Atau mungkin Anda juga anak sulung. Ya kan? Wah, bisa masuk ikatan anak sulung Indonesia Oh iya dong. betul, barisan anak sulung. Nah kita ngomongin soal anak sulung. Kalau di anak tunggal punya banyak ciri khas yang kita udah pernah bahas. Kalau ini anak sulung, karena saya Ya. anak sulung, saya langsung aja nih kasih tahu. Biasanya anak sulung dituntutnya tuh mandiri. Atau jadi contoh yang paling gampang sih. Dibanding-bandingin nggak sama adik? Lebih Lihat dong kakak. Lihat Iya. ya. Kamu harus kasih contoh sama adiknya. Betul. Kamu harus lihat kakak gitu. Atau yang paling gampang karena saya baru memiliki anak sulung dan anak bungsu, mungkin secara nggak sadar sebagai orang tua kita suka bilang, kakak tolong dong adiknya. Nah jadi asisten ya. asisten secara tidak sadar. Asisten atau bantu nih sebenarnya. Asisten aja deh Bu Helena. Nah bagaimana nih Bu Iya, Helena? karena yang sering terjadi seperti itu. Begitu besarnya
harapan dari orang tua ketika anak yang tadinya jadi anak tunggal gitu kan, lalu muncullah anak kedua sehingga perhatian dari orang tua terbagi nih. Tadinya wah udah spotlight lah ya, semua lihat ke anak tunggal nih. Terus sekarang ada oek-oek, jadi akhirnya pindah deh, masa perhatian ke anak sulung lagi yang sudah lebih besar. Tentu saja fokusnya kan ke anak yang baik. Nah, setelah itu biasanya nih yang sering terjadi, mungkin Bapak Ibu yang pernah menjadi anak sulung, apalagi kalau adiknya banyak ya, pernah juga merasakan seperti ini, pengalaman-pengalaman yang muncul, yaitu tidak lagi sebagai anak yang sangat disayang, tapi anak yang sangat diharapkan untuk menyayangi adik-adiknya, ya kan? Dan sebenarnya nggak masalah juga sih, karena ternyata dari berbagai studi yang dibuat, ditemukan bahwa anak-anak sulung ini karena terbiasa menjadi anak yang diminta untuk menanggung beban untuk adik-adiknya. Misalnya kalau misalnya adiknya itu butuh makanan gitu, mamanya bisa bilang tolong ya kasih makanan ya, tolong ya ajarin adiknya ya, tolong ya mandiin adiknya ya. Waduh, sebetulnya kalau dalam taraf yang secukupnya itu bagus, malah membuat anak sulung tumbuh menjadi pribadi yang bertanggung jawab, punya kemampuan leadership yang sudah sejak kecil ditanamkan memimpin adik-adiknya kan. Tapi kalau berlebihan, nah ini dia yang ada akhirnya tanpa disadari anak sulung akan menjadi anak yang marah gitu. Anak yang marah, lalu nanti dia mau agresif ke siapa nih untuk menumpahkan kemarahannya? Ya adiknya lah. Oh makanya nggak jarang selalu ada yang bilang, wah ini udah jadi kakak-kakak pada umumnya nih, suka godain, suka gangguin adiknya. Karena mungkin salah satunya karena itu ya. Karena mungkin tanpa disadari mama atau papa yang mempunyai anak sulung memberikan tanggung jawab segitu besarnya, beban segitu besarnya, dan kasih sayang sebegitu sedikitnya, ya kan? Jadi nggak balance ya, nggak seimbang. Harusnya kan anak sulung itu memang adalah sebuah anugerah lah ya, bukan pilihan si anak sulung juga kan jadi anak sulung, tapi kan dia juga tetap saja butuh yang namanya kasih sayang yang adil bagi dia dan juga adik-adiknya, seperti itu. Sehingga tidak ada tuh yang namanya cemburu sama adik, karena rasa iri ini tinggi loh sama anak sulung yang punya adik-adik banyak gitu. Karena apa? Selalu mamanya nanti pindah ke adik yang lebih kecil, pindah lagi ke adik yang lebih kecil, terus giliran dia kapan? Benar. Nah, ini jadi pelajaran juga nih. Saya juga mau belajar selain saya anak sulung. Ini anaknya mau jadi anak tengah yang enggak, udah yang anak tengah atau anak terakhir aja, Bu. Kita masih akan membahasnya mengenai si sulung yang hebat ini, dan pemirsa tetaplah bersama kami di Love Your Child. Kembali lagi di Love Your Child, dan kita masih membahas mengenai sulung, yaitu si sulung yang hebat. Dan saat ini kita nggak hanya berdua aja di studio, telah hadir tamu di studio yaitu Amanda. Shalom Amanda. Shalom. Apa kabar Amanda? Puji Tuhan sehat. Wah, senang sekali nih Bu Helena, kita punya tamu yang merupakan anak sulung juga. Iya, betul. Anak sulung dari berapa bersaudara nih? Dari 3 bersaudara. Dari 3 bersaudara. Berarti ada anak tengahnya, ada anak bungsunya. Iya. Lengkap dong berarti ya. Betul bahasanya. Nih sebelum kita masuk ke pembahasan, biasanya apa yang Amanda rasakan sebagai anak sulung? Kalau sebagai anak sulung sejauh Bahagia ini lahir batin? Atau pernah mengalami juga hal-hal yang membuat dada ini berdesir keras, kok dia dikasih saya enggak gitu, pernah nggak? Iya pernah. Oke. Ada Pas lu dong tekanan-tekanan gitu ya. Oh, sama kita semuanya. Oh di sini semua anak sulung. Ih, kebetulan. Jaya. Jaya. Anak perempuan. Apa yang dirasakan? Dirasakan tentu yang tadi sempat dibahas harus jadi contoh. Terus Itu disampaikan berulang-ulang ya? Iya sama orang betul. tua. Terus kalau misalnya adik yang salah, saya bilang ini kakak seharusnya kasih contoh. harus bawa Amanda gitu. Jadi berujung ke kakak lagi ke ya? kakak yang pertama. Terus Jadi yang salah kakak juga ya? Iya betul. Dan nggak bisa melawan, cuma iya oke, minta maaf. Tapi kalau masih kecil, awal-awal masih kayak, kan bukan aku yang salah. Iya, Tapi iya. semakin dewasa, semakin kayak, ya sudah, oke ma, oke kakak Cukup yang tahu salah. saja. Cukup, iya. Oke, nah kita akan berbicara lagi, ngobrol sama Amanda. Tapi sekarang kembali lagi ke Ibu Helena. Tadi sempat Ibu Helena katakan kalau anak ini anak sulung, anak sulung
tidak diajar atau dibesarkan dengan baik, dengan benar sesuainya, dia akan Diberikan bermasalah. beban. Atau bebannya terlalu berlebih. Iya, karena kan ekspektasinya kan supaya Rasul seperti tadi yang dibilang Iya. oleh Amanda, jadi contoh dong. Iya, betul. Kalau ada yang berantem, kamu dong yang harusnya atur, jangan sampai berantem. Padahal yang pengen berantem juga siapa? Gitu kan. Nah itu kan terus mungkin kalau adiknya mau makan, suruh suapin dong. Betul. Pakai baju, pakaiin dong, mandiin dong. Aduh, sebetul-betulnya itu nggak apa-apa dalam taraf yang Cukup. secukupnya ya. Artinya dia juga dikasih kesempatan untuk bertumbuh sebagai anak pada umumnya gitu loh. Jangan sampai nanti masa kecilnya nggak ada, no childhood buat anak sulung. Karena apa, waktunya habis untuk menjadi ya itu asisten mamanya ya, asisten mamanya dan juga penanggung jawab adik-adiknya. Dia buat bergaul juga nggak bisa, anak yang bungsu bisa main ke sana kemari. Iya, betul. Giliran kita sapu dulu rumah, ya kan? Betul. Bener. Tahan. Ini pengalaman pribadi langsung dari kita selalu bisa cerita. Nah, kalau itu Betul. terlalu Jadi, berlebihan, apa berlebihan. masalahnya? Yang pasti kesehatan mental anak sulung ini bisa terganggu. Jadi apa ya, mungkin dia sedih juga karena cemburu. Ya kan itu wajar ya kalau anak sulung menjadi iri pada adiknya yang dikasih kesempatan main bebas, pulang kemalaman nggak apa-apa, kesorean nggak apa-apa, giliran dia baru mau keluar, entar dulu, ini adik kamu nih, tolong diurus dulu. Ya kan kamu jaga rumah ya, nah, gitu kan. Jadi itu bisa membuat lama-lama si anak sulung jadi depresi dong, sedih dia. Dan yang kedua, dia ada kecemasan karena mungkin ekspektasi dari orang tua yang berlebihan bahwa anak sulung harus jadi contoh, selalu harus membuat adik-adiknya itu rapi, bagus, apalagi ya sudah dikasih makan semuanya dan nggak boleh berantem. Kan lama-lama dia jadi cemas. Ketika adiknya udah mulai mau berat, aduh jangan berantem nanti minyak kayak ini ya. Ya kan? Atau mungkin juga karena disuruh jadi contoh, begitu mau ngerjain ulangan deg-degan nih. Iya. Takut nanti jelek. Nilai jelek. Habis itu kamu kakak tertua harus kasih contoh, Contoh yang buat adiknya. baik kan gitu kan. Betul. Padahal kan anak sulung juga manusia ya. Betul. Nah, Ya. apakah ini menjadi salah satu trigger atau pemicu? Makanya anak sulung rata-rata jadi orang yang maunya semua serba sempurna, perfeksionis. Iya, bisa jadi. Karena memang itu salah satu ciri yang memang dari hasil penelitian banyak ditemukan pada anak-anak sulung. Ada kecenderungan ingin sempurna dalam banyak hal. Tapi itu kan kalau misal dalam dalam perkembangannya sebetulnya bisa berubah kalau anak itu sadar bahwa ini tidak baik buat saya. Tapi kalau nggak sadar gimana? Akhirnya nanti di dalam keluarga nggak bisa lihat kesalahan, nggak bisa lihat kegagalan, nggak bisa lihat ada hal yang kotor gitu. Padahal berani kotor itu pintar bukan sih, ya kan? Tapi karena sudah terbiasa perfect, jadi akhirnya keluarga di kemudian hari menjadi tidak nyaman. Nggak nyaman loh tinggal bersama orang perfeksionis. Bahwasanya dia berusaha untuk sempurna, oke. Tapi kalau perfeksionis kan selalu ingin sempurna, gitu kan. Seperti orang punya ambisi, oke. Tapi ambisius jangan dong. Ya kan nanti dia akhirnya segala cara dia tempuh. Nah sementara kalau perfeksionis semua orang harus nurut sama dia gitu kan. Nah itu dia yang diharapkan tidak terjadi kepada anak-anak sulung kita kalau kita menjadikan mereka anak hebat. Iya kan? Nah, sekarang kita kembali dulu ke Amanda. Nah, biasanya sebagai anak sulung, anak pertama, apa sih yang pengajaran dari orang tua yang paling Amanda ingat? Yang paling pertama itu kalau orang tua selalu bilang karena kakak itu paling tua, sabar. Jangan nangis dong. Air mata sudah mau keluar ini. Enggak, yang pertama itu harus sabar. Terus yang berikut itu harus bijaksana. Itu yang sebaik. Padahal kan aku bukan Salomo juga ya. Oh iya. Aku sama anak agak susah juga. Terus Tapi nggak apa-apa ya kalau Bener, misalnya diarahkan bijaksana. Tapi adakah ruang dari orang tua seandainya misalnya berbuat kesalahan langsung habis-habisan dimarahin? enggak, puji Tuhan orang tua pun mengerti Masih kalau bagus berarti. Nah, kalau begitu Ibu Helena, kan tadi kita sudah dengar, ini salah satu cara yang diberikan oleh orang tua Amanda kepada Amanda, memberikan ruang. Apalagi nih yang seharusnya orang tua lakukan
untuk kepada si anak sulung supaya dia dapat berkembang menjadi anak sulung yang lebih baik di depannya? Iya, yang pasti memang anak tertua selalu diminta menjadi teladan. Itu kayaknya sudah jadi lagu yang menjadi lagu nasional di seluruh dunia deh ya. Anak tertua adalah anak yang dapat menjadi contoh, dan itu selalu digaung-gaungkan. Kalau adiknya dapat nilai 7, kamu belajar lagi lah. Kalau kakaknya dapat nilai 7, gimana sih kamu? Iya, Gitu kan. Betul. Sama ya. Kompak ya, sama ya. Jadi, jangan-jangan di rumah juga ngalamin hal sama ya. Maksud saya sebagai orang tua jangan ya Bu, jangan ya, karena anak tertua, anak tengah, anak bungsu itu semua juga punya kecepatannya sendiri dalam belajar, dan semua punya timelinenya dong, punya waktunya kapan mereka bisa sukses, nggak bisa disamakan dengan anak-anak orang lain yang di luar sana. Bisa jadi anak kita nanti perlu waktu sampai umur 17 tahun untuk bisa menunjukkan, nih loh talenta saya yang sebenarnya gitu kan. Waktu di SD, SMA, SMP, SMA mungkin belum seperti yang kita harapkan untuk jadi contoh buat adik-adiknya, karena nilainya mungkin masih ya gitu deh, 7, 7,5 gitu kan. Itu udah bagus ya kan. Tapi kita lihat nanti, jangan-jangan nanti setelah umur 17, 18, wow ternyata dia jago nyanyi, ternyata dia punya keahlian jadi YouTuber yang hebat, ternyata dia jadi seorang seorang musisi yang baik gitu kan, atau mungkin dia seorang pembicara yang luar biasa. Kan nggak tahu ya, kadang-kadang kan di sekolah nggak terukur itu. Betul. Jadi orang tua memang perlu untuk adil, karena menjadi contoh itu sebaiknya bukan dalam hal hal bakat minat ya, tapi mungkin dalam sikap, bahwa dia harus jujur, oke, fine, itu harus jadi contoh. Dia harus rajin, oke, itu fine jadi contoh. Tapi kalau prestasi nggak bisa disamakan dong, ya kan? Karena anak kedua dan ketiga bisa jadi jago fisika dan matematika karena memang itu bakat dia, ya kan? Sementara bakat si sulung ini belum kelihatan gitu. Betul. Nah, berikutnya apa lagi nih Bu Helna? Memang sih si sulung ini perlu dikasih semangat, motivasi untuk bertumbuh menjadi seorang pemimpin. Dan saya pikir itu bekal yang bagus loh. Makanya banyak pemimpin-pemimpin dunia juga anak sulung nih. Iya, betul. Salah satunya presiden kita. Ya kan? Bapak Joko Widodo ini anak sulung loh. Adik-adiknya perempuan semua lagi. Tapi dia bisa menjadi pribadi yang luar biasa ya, memberkati Indonesia. Nah, kita juga kita juga orang tua bisa membuat anak-anak sulung kita menjadi hebat. Seperti itu kalau sikap dari para orang tua bisa adil dan bisa menjadi mentor buat anak-anak kita, bahwa dia juga sama hebatnya dengan adik-adiknya, dan dia juga punya tanggung jawab sebagai teladan, tapi bukan sebagai orang tua. Iya, ya kan? Jadi kadang-kadang saya pernah dengar ada anak sulung yang dikasih tugas begitu rupa sampai adik-adiknya semua berhasil, dia hancur sendiri, ya kan? Karena tugasnya adalah cari uang buat adiknya, karena dia nggak ada kesempatan untuk menikmati sekolah karena tidak dikasih kesempatan oleh orang tuanya. Menurut saya, ya rasanya kok kurang adil ya, kayaknya kok kurang adil. Jadi itu syukur-syukur kalau anak itu mengerti. Tapi kalau misalnya menjadi seperti yang tadi saya bilang, bahwa dari penelitian ada juga rupanya anak-anak sulung yang akhirnya mengalami depresi, mengalami kecemasan yang abnormal karena mengalami tuntutan yang begitu beratnya dari orang tua untuk selalu sempurna sebagai kakak yang menjadi contoh buat adik-adiknya selalu, setiap hari, every time, everywhere. Waduh. Ini berat ya. Sedangkan orang tua juga gak bisa begitu kan? Iya. Orang tua juga kan gak bisa sempurna banget kan? Iya dong. Jadi kalau anak sulung mungkin sesekali mengalami kegagalan dalam memberi contoh, ya boleh diajak bicara, tapi bukan harus diberikan tekanan ya. Kalau Amanda merasa tertekan sebagai anak sulung? sometimes Iya benar, apalagi di bidang akademik itu selalu menjadi pembanding gitu. Mungkin Makanya karena selalu harus A supaya mau dibandingin aku A gitu. Gitu. kakak ya. Iya. Tapi kadang-kadang merasa kayak aduh capek, tapi Suka nggak adiknya itu gini,
papa, ini si kakak begini. Aduh sering. Oh sering ya? Sering. Iya kan? Sementara kalau kita lapor, Iya. dibelain adiknya. Iya, betul, Tapi betul. kalau ada yang lapor, langsung kena ya. Betul. Nah, Orang tua tolong ingat baik-baik ini penderitaan anak sulung. karena ini langsung sebagai anak sulung. Karena ini menarik banget, apalagi kita bertiga di sini pun juga merupakan anak sulung, dan kita mau supaya anak sulung yang saat ini sedang menyaksikan ataupun orang tua anak sulung bisa mencontoh yang baik supaya anak sulung ini bertumbuh menjadi seperti presiden kita Bapak Joko Ya. Widodo, memimpin dengan yang lain sebagainya. Kita masih akan membahas Oke. bagaimana menjadi anak sulung dan bagaimana peran orang tua dalam mendidik anak sulung. Tetaplah bersama kami di Love Your Child. Kembali lagi di Love Your Child, dan kita masih membahas mengenai si sulung yang hebat, bagaimana mendidik anak sulung. Nah, sebelum kita ke Ibu Helena, saya mau bertanya dulu kepada Amanda. Amanda, apa yang paling kamu syukuri sebagai anak sulung? Sebagai anak sulung, saya bersyukur karena dapat soft skill yang mungkin nggak didapatkan anak kedua atau anak terakhir ya, menurut Contohnya? Amanda. Contoh yang pertama, public speaking. Karena kan kita harus menjelaskan sesuatu ke adik-adik kita. Wow, Dan setuju. betul kan? Dan yang Betul. kedua itu seorang pemimpin. Ya, leadership. Berjiwa pemimpin. Jiwa Iya, pemimpin iya. itu ada. Dan yang terakhir itu mandiri. Nah, itu Mandiri. 3 poin Ya, itu ya, yang bisa Amanda rangkumkan dan bersyukur menjadi seorang anak sulung. Dan itu bisa Amanda pakai sampai sekarang kan? Iya, puji Tuhan, Bekerja, berguna. berguna, Untung jadi anak sulung ya. Iya, Untung betul, anak sulung ya. berguna. berguna menjadi anak. Tapinya nggak? Pasti ada ya tentu. Tapi ya tadi udah disampaikan dengan Iya, begitu benar. banyak bebannya. Kayaknya saya yang mau bertanya saat ini, kalau misalnya anak sulung tuh karena dituntut untuk menjadi contoh dan segala macam, sampai kadang kita tuh takut untuk ngomong jujur. Lebih banyak kayak ditutup-tutupin, ya kan? Iya. Ya kalau saya sih ya. Tapi enggak kok, maksudnya begini, lebih banyak ditutupin. Sehingga akhirnya nggak jarang mungkin kita juga sering berbohong. Saya sih. Bukan kita, saya nggak ngajak-ngajak. Saya sih mungkin lebih banyak Iya berbohong. sih, kita enggak ya. Mas. Oke. Nah ini bagaimana Ibu Helena? Sekaligus memberikan kesimpulan Iya, juga bagi jadi para mungkin pemirsa. untuk para orang tua, semua anak-anak yang berbohong biasanya karena mereka tidak diizinkan untuk mengatakan yang sebenarnya, yang tidak enak untuk didengar gitu. Iya. Jadi kalau ketika anak mengatakan yang sebenarnya dan tidak enak didengar, langsung dimarahin gitu kan. Nah, mungkin dari sekarang mulai bisa kita stop untuk itu. Jadi kalau misalnya anak sampai jujur mengatakan sesuatu yang ya mungkin kesalahan dia, mungkin ya dia sempat cubit adiknya atau kayak gimana, lalu ketika anak kita ngaku, kita bisa kasih apresiasi. Mama bangga loh kamu mau jujur, tapi bagaimanapun mama kecewa karena kamu sudah cubit adik kamu. Ada loh cara lain untuk mengatasi adik kamu. Kamu bisa begini, begitu, begini. Terakhir lapor mama misalnya gitu kan. Walaupun udah gondok sebagai orang tua juga ya. Betul, jadi supaya anak itu besok akan mengulangi jujur, nggak apa-apa kok mama kalau tahu yang sebenarnya dia tidak akan maki-maki, tidak akan pukul aku, tapi dia akan menerima walaupun dia tetap bilang itu salah gitu. Dan yang kedua memang anak-anak sulung boleh loh ngomong sama mama kalau emang rasanya kok berat banget sih jadi anak sulung, harus menjalani semua tanggung jawab, beban, jadi contoh dan serba perfect gitu. Boleh loh sekali-sekali kita ngomong sama orang tua kita, Ma, do you love me? Ya sometimes orang tua itu pada anak sulung ini seringkali terkesan ya hanya sayang ketika kita bisa bereskan semua, ketika nilai kita terbaik, adik-adik semua rapi, tidak berantem, semua cakep, baru bilang ini anak mama gitu Iya, kan. betul. Padahal kan nggak begitu kali, karena bagaimanapun anak sulung ini juga sedang dalam pertumbuhan dan juga punya masalah dan beban masing-masing sesuai dengan perkembangan usianya. Jadi kalau saya boleh kasih tips nih Bu Helena. kasih tips yang saya mau ulangi lagi, bahwa perlakukanlah anak sulung kita dengan penuh kasih dan bersikaplah adil kepada anak sulung dan semua adik-adiknya. Dan yang paling utama saya mau ambil nih kutipan dari seorang PhD namanya Brandy Smith. Dia seorang psikolog yang hebat menurut saya. Dia mengatakan idealnya anak sulung itu dimintai menjadi teladan sebagai saudara kandung, namun bukan sebagai pengasuh dalam arti sebagai orang tua atau wali. Bagaimanapun anak sulung tetap adalah anak kita, bukan pengganti orang tua bagi adik-adiknya.
Wah, ini jadi masukan juga buat bagi orang tua dan juga masukan bagi anak sulung yang saat ini Betul. sedang menyaksikan. Sekali lagi terima kasih Ibu Helena sudah boleh berbagi bersama dan juga Amanda sudah boleh Ya, hadir terima kasih, di studio dan khususnya terima kasih juga bagi para pemirsa yang telah menyaksikan program Love Your Child. Kiranya anak sulung ataupun orang tua yang mempunyai anak sulung, kita boleh sama-sama mendidik anak sulung dengan memberikan tugas yang sesuai dengan porsinya, tidak berlebih untuk menjadikan mereka generasi yang lebih baik. Amin. Tetap saksikan Love Your Child. Di seri ini kita masih akan membahas tentang anak tengah dan juga anak bungsu. Sampai berjumpa di episode berikutnya. Tuhan memberkati dan shalom.